Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Rindu Rasulullah. Mari kita mengulas rahasia pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Tonton video sampai selesai dan ambil pelajaran dari kisah ini. Pemirsa yang budiman, Khadijah yang sebelumnya telah mendengar keistimewaan Muhammad semakin kagum dan jatuh hati pada pemuda ini. Dia sangat mempercayai cerita dan penuturan budaknya itu, karena Muhammad terbukti dapat menjalankan amanah darinya dengan sangat baik dan sempurna. Dia pulang dengan membawa berkah dan keuntungan yang berlipat-lipat lebih besar. Maka, beberapa hari kemudian Khadijah mengirimkan utusan, Nafisah binti Munabbih, untuk melamar Muhammad, menawarkan dirinya untuk dipersunting pemuda itu. Nabi Muhammad pun menyetujui dan menerima tawaran yang disampaikan sang utusan. Kemudian beliau membicarakan masalah itu bersama paman-pamannya. Mereka pun bersepakat menerima Khadijah untuk diperistri oleh keponakan mereka. Setelah itu, mereka melamar Khadijah untuk dinikahi oleh Muhammad kepada paman Khadijah yang bernama Amr bin Asad. Sang paman pun menikahkannya kepada Muhammad yang saat itu berusia 25 tahun, sementara Khadijah berusia 40 tahun. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Khadijah pernah menikah 2 kali. Suami pertamanya bernama Atik bin Aiz At-Tamimi, dan suami keduanya adalah Abu Al-Halah At-Tamimi yang bernama Aslihin bin Zurarah. Pemirsa yang budiman, kedudukan Khadijah di sisi Nabi Muhammad adalah dia memiliki peran yang sangat penting dan kedudukan yang luhur dan mulia. Kebersamaannya dengan Rasulullah telah memberi Khadijah kedudukan yang sangat tinggi di sisi Rasulullah sepanjang hayatnya. Khadijah adalah istri Rasulullah yang paling sempurna. Imam Al-Bukhari Muslim meriwayatkan bahwa Ali mendengar Rasulullah bersabda, perempuan terbaiknya di langit adalah Maryam binti Imran, dan perempuan terbaiknya di bumi adalah Khadijah binti Khuwailid. Al-Bukhari Muslim juga meriwayatkan dari Aisyah bahwa dia berkata, aku tidak pernah cemburu terhadap istri-istri Nabi kecuali terhadap Khadijah, padahal aku tidak pernah bertemu dengannya. Diriwayatkan bahwa dia juga bercerita, dulu apabila Rasulullah menyembelih kambing, beliau bersabda, kirimkanlah ini kepada teman-teman Khadijah. Aisyah juga berkata, pada suatu hari, aku membuat beliau marah karena aku berteriak, Khadijah lagi, Khadijah lagi. Kemudian Rasulullah bersabda, aku telah dikaruniai cintanya. Muhammad juga bercerita, Rasulullah nyaris tidak pernah keluar dari rumah sebelum menyebut-nyebut Khadijah dan menyanjungnya. Pada suatu hari, beliau menyebut-nyebutnya sehingga aku disulut cemburu. Maka, aku berkata, bukankah dia hanya seorang nenek-nenek dan Allah telah menggantikannya dengan seseorang yang lebih baik? Rasulullah marah dan bersabda, tidak. Demi Allah, Allah tidak menggantinya dengan seorang pun yang lebih baik daripadanya. Dia beriman ketika semua orang kafir. Dia mempercayaiku ketika orang-orang menyebutku dusta. Dia pun menyokongku dengan hartanya ketika orang-orang enggan memberiku. Allah juga mengaruniaiku anak darinya, tidak dari istri yang lain. Pemirsa yang budiman, satu hal penting dari pernikahan Muhammad dengan Khadijah adalah ketika menikahi Khadijah, Rasulullah sama sekali tidak memedulikan faktor kenikmatan dan kesempurnaan jasmani. Sebab, seandainya begitu, seperti para pemuda lain yang sebaya dengannya, tentu beliau akan memilih perempuan yang lebih muda, lebih segar, dan lebih cantik untuk dinikahi. Atau, setidaknya, bukan perempuan yang lebih tua dibanding dirinya. Beliau menerima Khadijah, karena dia adalah perempuan terhormat dan mulia di tengah masyarakat dan kaumnya. Bahkan di zaman jahiliyah, dia dijuluki Al-Afifah Al-Thahirah, wanita suci yang selalu menjaga kehormatan. Pernikahan ketiganya bertahan sampai akhir ketika Khadijah wafat dalam usia 65 tahun, dan Nabi berusia 50 tahun. Selama masa pernikahan itu, tak terlintas sedikit pun dalam benak Rasulullah untuk menikah lagi dengan wanita lain. Padahal, usia antara 20 dan 50 tahun merupakan masa-masa puncak gejolak hasrat dalam diri laki-laki untuk menambah istri dan atau hasrat untuk memenuhi desakan syahwat. Namun, Muhammad melewati fase usia ini tanpa sedikit pun berpikir untuk memadu Khadijah dengan perempuan lain, baik sebagai istri maupun budak perempuan. Jika mau, tentu beliau sudah mendapatkan wanita-wanita lain yang sudi diperistri atau budak-budak perempuan, tanpa melanggar adat atau keluar dari kebiasaan masyarakat saat itu. Padahal, Khadijah yang berstatus janda
dan 15 tahun lebih tua darinya. Ini mengandung bukti yang membungkam mulut para misionaris, orientalis ya, dan para pengekor mereka yang hatinya telah dirasuki sentimen terhadap Islam. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah, menyeru orang-orang seperti itu bagaikan memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka berpikir akan menemukan senjata yang mematikan Islam dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah. Mereka menyangka akan mendapatkan amunisi untuk menghina dan mencemari nama baik Muhammad. Mereka menganggap bisa membuat Rasulullah tampak di mata manusia sebagai lelaki hidung belang yang gemar perempuan dan tenggelam dalam belayan syahwat. Sudah diketahui bahwa para misionaris dan kebanyakan orientalis adalah musuh Islam yang mencari nafkah dengan merendahkan Islam. Menyerang, menistakan, dan menghina Islam dijadikan sebagai profesi untuk mencari nafkah. Sementara, orang-orang lugu yang mengekor mereka ikut-ikutan memusuhi Islam lantaran kepatuhan dan taklid buta. Mereka enggan membuka pikiran untuk mencari tahu atau memahami. Penyebabnya adalah karena mereka memang gemar mengekor dan taklid, enggan berpikir. Oleh karena itu, permusuhan mereka terhadap Islam hanya seperti lencana yang dilekatkan di bajunya semata-mata agar afiliasinya pada kelompok tertentu diketahui banyak orang. Juga, sudah diketahui bahwa lencana itu tidak lebih dari sekadar simbol. Jadi, permusuhan mereka terhadap Islam pun hanyalah simbol identitas yang mereka umumkan di tengah masyarakat. Mereka ingin mengumumkan kepada banyak orang bahwa mereka tidak punya posisi apa-apa dalam sejarah Islam ini dan bahwa kesetiaan mereka hanya pada ajaran kolonialis yang tercermin dalam propaganda para penjajah pemikiran, yaitu kalangan misionaris dan orientalis. Itulah keyakinan dan pertimbangan mereka sebelum melakukan penelitian apapun dan tanpa berupaya memahami sedikit pun. Permusuhan mereka terhadap Islam hanyalah lencana yang dengannya mereka memperkenalkan diri kepada banyak orang dan bangsanya sendiri, bukan kerja intelektual dengan tujuan mencari kebenaran. Jika tidak, topik pernikahan Nabi SAW justru akan menjadi dalil yang sangat kuat untuk membuktikan kejujuran Muhammad dan kebenaran risalahnya. Kesadaran itu hanya akan dicapai oleh mereka yang berpikiran terbuka, berwawasan luas, dan mau memahami Islam serta mencermati sirah Nabi Muhammad. Sikap jujur dan objektif itu tidak dimiliki para peneliti yang mendengki Islam. Mereka ingin menggambarkan sosok Nabi SAW sebagai lelaki hidung belang yang gemar memenuhi desakan syahwat. Padahal, jika mau mencermati kehidupan pernikahan beliau, itu telah menjadi dalil yang memadai untuk menunjukkan karakter yang sebaliknya. Pasalnya, di masa jahiliyah, di tengah bangsa Arab, lelaki hidung belang tidak akan mencapai usia 25 tahun, kecuali dia telah mengawini banyak perempuan. Lelaki hidung belang yang masih muda belia seperti Muhammad juga tidak akan sudi menikahi janda yang usianya hampir 2 kali lipat usianya sendiri, lalu hidup bersamanya selama 25 tahun tanpa sedikit pun keinginan untuk menggauli atau menikahi perempuan lain. Lalu, jika kita berbicara tentang pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah dan istri-istrinya yang lain, sesungguhnya kita membicarakan tema yang berbeda. Masing-masing mereka memiliki kisahnya sendiri dan setiap pernikahan itu memiliki hikmah dan penyebab yang akan menambah keimanan seorang muslim pada keagungan, keluhuran pribadi, dan kesempurnaan akhlak Muhammad. Apapun hikmah dan penyebabnya, tidaklah mungkin beliau menikah sekadar untuk memenuhi kebutuhan biologis atau membenamkan diri dalam belayan syahwat. Sebab, jika demikian, pasti beliau telah melakukannya jauh-jauh hari ketika usianya masih muda belia, bukan di usia senjanya, ketika pikiran beliau disibukkan urusan dakwah dan pembangunan komunitas Islam. Setelah hijrah, begitu banyak urusan yang ditangani langsung oleh Rasulullah yang memalingkannya dari urusan syahwat dan kenikmatan dunia. Saya juga tidak merasa perlu membela pernikahan Nabi Muhammad seperti yang dilakukan banyak penulis lain, karena saya tidak yakin masalah semacam ini perlu dicermati ataupun diteliti. Meskipun begitu banyak musuh Islam yang mencari celah kelemahan Islam dari masalah pernikahan Nabi Muhammad. Selain itu, betapa banyak hakikat Islam yang dijadikan target serangan musuh-musuh Islam semata-mata untuk memancing kaum muslim agar mau berdebat melawan mereka.